Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang penghematan lagi ya. Kali ini banyak banget yang bertanya, bisa nggak sih dengan berhemat kita bisa jadi kaya? Nah, di sini Mak Saufa tuh mau sedikit mengupas ya, jadi dari pengalaman emak sendiri. Nah, sebenarnya kalau dengan berhemat bisa nggak sih kita menjadi kaya? Kalau menurut emak bisa-bisa aja, tergantung kayanya itu kaya apa gitu ya Bunda ya. Soalnya kaya itu relatif, ada yang kaya banget, ada yang nah kalau pengen yang kaya yang banget banget gitu ya mungkin harus dengan ada penghasilan tambahan, ada bisnis, ada usaha yang berkembang. Kalau cuman dengan hemat aja, insya Allah dengan hemat kita bisa mengumpulkan modal ya, mengumpulkan atau menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan kita, yaitu dengan berhemat dan dengan sedikit demi sedikit itu kita tabung. Insya Allah dari setahun 2 tahun kita kumpulkan lama-lama bisa menjadi sebuah modal dan akhirnya bisa kita buat untuk modal bisnis, modal usaha dan lain sebagainya. Berhemat memang nggak bisa bikin kita kaya banget. Minimal kita jadi nggak kekurangan ya. Minimal kita jadi bisa menyisihkan, terus bisa mengembangkan ekonomi kita. Minimal kita jadi punya tabungan. Dari tabungan itulah nanti yang akan kita jadikan untuk diputar modal, buat modal bisnis, modal investasi dan lain sebagainya. Jadi ibarat kata hemat itu merupakan awalan buat kita-kita yang memang penghasilannya itu pas-pasan aja. Mungkin yang penghasilannya gede gitu ya, bisa disisihin langsung sekian untuk investasi seperti itu. Tapi kalau kita yang penghasilannya pas-pasan kayak gini, hemat itu cocok banget ya Bunda ya. Jadi dari gaji 5 juta, kita hemat-hematin nih, kita sisihkan 1 juta. Nah, 1 bulan menabung 1 juta, 1 tahun jadi 12 juta. Nah, untuk 3 tahun jadi 36 juta. Dari 3 tahun itu 36 juta itu kita bikin warung atau kita bisnis apa, bikin baju atau usaha apa seperti itu untuk mengembangkan uang itu. Insya Allah kalau bisnisnya lancar, berhasil, kitanya konsisten, insya Allah bisa membawa kita jadi kaya ya. Jadi seperti itu mungkin prosesnya memang agak lama. Jadi tidak memungkiri ya bunda-bunda ya, pasti ya kalau kita konsisten, mau sabar, mau kerja keras, mau hemat dari awal, insya Allah bisa aja kita mau kita pengen jadi apapun tuh bisa ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita hemat itu sia-sia atau sama aja kita kayak puasa kan. Jadi berhemat itu ya sama aja kayak puasa. Kita menahan diri untuk berfoya-foya, menahan diri untuk menghambur-hamburkan uang, menahan diri untuk istilahnya untuk membeli sesuatu yang belum dibutuhkan. Nah, udah puasa di hari kesekian, gimana nih bunda-bunda? Semoga bunda-bunda semua senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diterima semua ibadah-ibadahnya ya. Amin Allahumma amin. Jadi bunda-bunda semua semangat selalu ya. Yang baru bisa nabung 100.000 sebulan nggak apa-apa. Yang baru bisa nabung 1 gram emas itu pun bagus. Intinya kita harus konsisten, semangat terus. Dan kita sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga harus pinter ngatur uang, harus ibaratnya itu punya pegangan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi supaya apa ya? Supaya ya kita ini ya istilahnya itu ada pegangan untuk diri kita sendiri. Apabila anak kita tiba-tiba butuh ini, butuh itu, kita ada pegangan. Nah, itu tuh kalau menurut emak sendiri ya, kalau semua mah bisa menyisihkan uang, terus bisa istilahnya kalau anak pengen ini bisa ngebeliin dari uang sendiri, itu tuh rasanya kayak bangga, seneng gitu ya. Jadi tidak menyusahkan, terus uangnya juga dari nabung, itu tuh sangat-sangat bangga, sangat-sangat seneng, apresiatif ya. Sangat-sangat apa ya, itu tuh
puas gitu loh bisa ngebeliin sesuatu dari hasil tabungan kita sendiri, boleh kita berhemat gitu ya. Terus kita bisa nabung emas dari penghematan, itu juga emak tuh sangat-sangat suka apa ya, puas gitu lah sama diri emak sendiri. Alhamdulillah bisa berhias, alhamdulillah bisa menabung juga, seperti itu kan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita berhemat ya. Nggak ada ruginya meskipun itu dari sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Syukur-syukur hematnya bisa terus konsisten, bisa hemat terus, bisa menyisihkan ya. Itu tuh apa ya namanya ya, ibarat kata kita penghasilan pas-pasan aja bisa nyisihin, apalagi nanti pas penghasilannya gede. Pasti kita lebih pinter lagi ngatur uangnya ya enggak. Jadi dari hal kecil dulu, dari hal sederhana dulu, dari kitanya dulu nih. Mumpung sekarang kita lagi apa ya, maksudnya lagi penghasilannya lagi cukup, lagi pas-pasan ya, kita lagi diuji. Jadi bisa nggak nih kita berhemat dengan penghasilan sekian, seperti itu. Jadi kita men-challenge diri kita sendiri untuk senantiasa berhemat, supaya benar-benar memanfaatkan penghasilan yang ada itu supaya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kitanya bisa nabung meskipun sedikit, kitanya punya pegangan sebagai ibu rumah tangga, supaya kalau apa-apa itu ya kita alhamdulillah nih ada gitu ya. Jadi nggak nyusahin orang lain kalau kita memang semama sewaktu-waktu ada musibah, bisa untuk dana darurat, bisa untuk sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan, sewaktu-waktu ya kayak contohnya aja, kita bulan Juni nih mau daftarin anak sekolah. Nah, kebetulan sekolahnya agak jauh jadi kita butuh kendaraan. Nah, dengan sedikit tabungan kita belikan mungkin motor second untuk nanti perjalanan ya kan. Itu penting banget ya, selain untuk daftar sekolah itu, selain biaya daftar sekolah, biaya seragam, biaya buku, yang harus kita pikirkan juga adalah transportasinya nanti untuk antar jemput anak sekolah. Itu juga harus dipikirkan matang-matang. Jadi nggak ada ruginya kita berhemat dari hal-hal kecil, terus insya Allah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, nanti setelah seumpama nih kita habis bisa kebeli motor second, mulai lagi hemat lagi, nabung lagi, terus nanti untuk dijadikan apa lagi, seperti itu. Atau kita bisa men-challenge diri kita dengan menabung emas, ya kan. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan uangnya nanti, jadi bisa dijual emasnya, seperti itu bunda-bunda. Jadi kita nggak akan sia-sia berhemat ya. Jadi untuk bunda-bunda yang udah berhasil nih, berhasil nabung, berhasil membeli sesuatu dari tabungan sendiri, boleh cerita ya di kolom komentar. Nah, bunda-bunda pastinya hebat banget ya, bisa istilahnya mengelola sedemikian rupa sehingga penghasilan yang ada itu bisa bermanfaat. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.